Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, polisi segera lengkapi berkas kasus viral penganiayaan ART di Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung segera melengkapi berkas kasus penganiayaan asisten rumah tangga oleh majikan kepada jaksa. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan pihaknya segera melengkapi berkas penganiayaan ART. Ia mengatakan polisi melengkapi administrasi kasus tersebut, setelah itu akan dikirim kepada kejaksaan. Ia mengatakan pihaknya berharap segera berkas tersebut lengkap dan bisa dilakukan P21 oleh jaksa. Ia mengatakan pihaknya akan memberikan kepastian hukum dari kasus penganiayaan ART tersebut. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Bandar Lampung telah menetapkan 2 tersangka penganiayaan asisten rumah tangga di Kecamatan Sukabumi. Polisi telah menetapkan ibu dan anak atau majikan ini korban sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan. Kompol Denis mengatakan 2 tersangka ditetapkan tersangka dan telah dilakukan penahanan, yakni berinisial S dan SE terkait dengan ART tersebut. Pihaknya ke depan akan melakukan penyelidikan lebih dalam terkait peristiwa pidana hingga keterangan saksi. Polisi telah melakukan penahanan terhadap 2 pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Pihaknya sejauh ini juga masih melakukan pendalaman motifnya apakah ada masalah secara internal atau masalah lainnya. Ia mengatakan kedua belah pihak apabila melakukan perdamaian dan tentunya mengacu pada Perpol 8 tahun 2021. Satreskrim Polresta Bandar Lampung sedang melakukan dan melengkapi petunjuk-petunjuk jaksa terkait kelengkapan administrasi penyidikan kasus tersebut. Saat ini kita sudah melengkapi, nanti akan dikirim kembali ke jaksa sehingga berkas tersebut bisa lengkap dan bisa di P21 oleh jaksa. Kekurangan ada beberapa hal-hal yang formal dan material yang perlu kita lengkapi dan itu sudah bisa dipenuhi oleh para penyidik. dipastikan Ya, karena ini kasus atensi, di mana rekan-rekan mungkin sudah monitor terkait dengan kasus ini beberapa bulan lalu sempat menjadi atensi pimpinan dan viral. Nah, ini akan tetap kami akan memberikan kepastian hukum terhadap kasus tersebut. artinya Kita akan kirim kembali nanti rekan-rekan ini. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung siapkan 4.000 tapping di Festival Krakatau 2023. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi Lampung akan menyiapkan 4.000 tapping atau topeng dalam Festival Krakatau 2023. Adapun jadwal dan lokasi Festival Krakatau 2023 ini akan berlangsung pada 7-8 Juli 2023 di lapangan Pekor Waihalim, Bandar Lampung. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bobi Irawan menyampaikan, selain pertunjukan tapping, pihaknya juga sudah menggelar ekonomi kreatif dari berbagai pertunjukan lainnya. Lebih lanjut, Bobi Irawan mengatakan budaya tapping telah mengakar di beberapa kabupaten di Lampung, seperti Sakura di Lampung Barat, Tuping di Lampung Selatan, dan budaya nyubu di masyarakat Pepadun. Budaya-budaya inilah yang akan diangkat dalam Festival Krakatau 2023. Disinggung terkait anggaran dalam pelaksanaan Festival Krakatau, Bobi menyampaikan sangat minim. Dalam proses konferensi pers ini hadir 15, Herianto Nugroho sebagai Baxter, hadir juga Naomi sebagai pegiat wisata dan Yunatan Wijaya Ketua DPD APJI.
banyak-banyaknya ke Provinsi Lampung. Nah itu memang menjadi indikator kinerja saya ya di sektor pariwisata. Sehingga kalau orang banyak datang kemari tentunya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena memang kalau namanya pariwisata kan dia memberikan direct income, pendapatan langsung kepada masyarakat. Dan juga pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan. Itu target besarnya. Jadi salah satunya selain kita tadi memajukan beberapa destinasi wisata, mempromosikan juga melalui event-event sebagai daya tarik pariwisata kita. Kak Adis tadi dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan terkait highlight Gunung Krakataunya itu sendiri, terbilang hanya videonya saja, atau itu memang Kita akan coba ya, kan memang dulu sebelum-sebelumnya ada Tur Krakatau. Ya, ini juga jadi pertanyaan teman-teman. Memang dari di awal tahun begitu saya dilantik, salah satu fokus saya memang Festival Krakatau. Dan saya sudah banyak berdiskusi dan menawarkan kolaborasi. Ya, jadi harapan saya memang Tur Krakatau ini kalau animonya tinggi dan nilai ekonominya, value-nya secara ekonomi ada, tentunya ini adalah dalam bentuk paket-paket wisata. Dan saya sudah sampaikan, nggak perlu harus dari pemerintah terus atau gratis gitu ya, tapi bisa dijual paket-paket wisata, mungkin yang eksklusif. Karena memang untuk hadir di Gunung Krakatau, mendekati Gunung Krakatau, apalagi dengan kondisi seperti sekarang kan nggak mudah juga dan nggak bisa massal. Ya, oleh karenanya dari awal saya sudah tawarkan, mungkin ini masih dalam perhatian kawan-kawan travel atau kawan-kawan pengusaha dan sebagainya. Tapi kita tetap membuka peluang ini. Berita selanjutnya, bocah 11 tahun di Waibungur, Lampung Timur ditemukan tewas tenggelam. Bocah berusia 11 tahun asal desa Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur tewas tenggelam di sungai. Anak berinisial ER tersebut dinyatakan tewas karena tenggelam di sungai usai dilakukan pencarian selama 3 jam. ER tenggelam pada Selasa 4 Juli 2023 pada pukul 2 siang di sungai penyeberangan Pos Eru Dusun 4, Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dipaparkan oleh Kapolsek Waibungur, yakni Ibtu Putu Hartajaya saat dikonfirmasi. Menurutnya, korban ER bersama 5 orang rekannya ini pergi ke pos pengamanan gajah liar atau di Eru Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Waibungur. Selanjutnya selesai bermain di pos pengamanan gajah liar, korban bersama dengan ke-5 orang rekannya hendak pulang ke rumahnya. Setelah itu korban dan rekan-rekannya memulangkan perahu penonton ke penyeberangan pos Eru. Naasnya, pada saat korban berenang dan akan memegang tali tambang penyeberangan, korban tidak dapat memegang tali tambang tersebut. Kemudian rekan-rekan ER meminta masyarakat setempat untuk melakukan pencarian terhadap korban. Isak tangis sambut kedatangan jemaah haji asal Lampung Utara. Isak tangis mewarnai kepulangan jemaah haji asal Lampung Utara pada Rabu 5 Juli 2023. Keluarga yang menjemput jemaah haji sudah menunggu kepulangan sejak pagi tadi. Namun jemaah haji baru tiba di Islamic Center Kota Bumi Lampung Utara pada sore hari. Suratmi, salah satu keluarga jemaah haji, mengaku sudah menanti kedatangan anaknya sejak tengah hari. Ia berangkat dengan rombongan sebanyak 7 orang. Sementara jemaah haji bernama Titik asal Simpang Propau, Abung Selatan, Lampung Utara mengaku di Tanah Suci lebih banyak bersabar. Untuk fasilitas di sana menurutnya sudah cukup baik, hanya saja menu makanan yang kurang bervariasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Lampung Utara Torong Sunardi mengatakan jemaah haji yang meninggal dunia ada 1 orang. Untuk hari ini, kloter pertama jemaah haji yang pulang sebanyak 394 orang. Mereka tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan pada siang hari. Mereka diterima di Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung sebelum bertolak ke Kota Bumi. Sekretaris Kabupaten Lampung Utara Lekok bersyukur semua jemaah haji tiba dalam keadaan selamat dan sehat. Ia berharap para jemaah haji ini dapat menjadi haji yang mabrur dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kecanduan judi online dan mengintip wanita, pemuda 19 tahun 7 kali bobol rumah di Metro Lampung. Aparat Polsek Metro Barat menangkap pemuda yang merupakan pelaku spesialis pembobolan rumah
di wilayah Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Pelaku berinisial MKA, 19 tahun itu sudah membobol sedikitnya 7 rumah. Mirisnya lagi, warga desa Gedung Harta, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah itu mengaku mencuri karena kecanduan judi online. Pelaku ditangkap di sebuah indekos di Jalan Arjuna, Kelurahan Mulyojati Metro Barat, Kota Metro. MKA mengatakan barang yang dicuri dari rumah korban seperti handphone dan juga laptop. Ia memilih rumah secara acak dalam melancarkan aksinya. Ia telah melakukan aksi dalam 3 bulan belakangan. Tak hanya membobol rumah, ia juga mengaku tak pernah mengintip rumah wanita. Menggunakan apa kamu ini? Komplain sama ini apa? Komplain sama pahat. Dan caranya gimana caranya? Merusak. Merusak ini jendela. Selain dari tempat ini ada tempat lain nggak? Ada. Berapa kali? 3 kali lebih. Lebih. Itu sasarannya emang random apa sudah kamu intai duluan rumah-rumah itu? Random. 6. 11 rumah, benar nggak? Kata warga 11 rumah yang kehilangan. Kalau 11 rumah bukan. 7 rumah ya? Iya. Berarti 7, lebih dari 3 itu 7 ya? Iya. Terus itu barangnya apa aja yang kamu ambil? Elektronik semua atau hanya HP dan laptop? HP. Laptopnya? Notebook? Cuma satu. Sisanya laptop, HP semua. Itu sudah berapa kali, sudah berapa lama kamu lakukan itu sejak kamu ngekos di sana? Udah mulai 3 bulanan ini. Udah 3 bulanan. Itu kamu ngintainya gimana sih, ngintai rumah itu sampai membobolnya? Pas jalan sekalian ini. 30. Terus ya rumah yang gadis sendirian yang sering kamu titipin itu gak kamu ambil rumahnya? Ini barang-barangnya? Enggak. Berapa kali kamu ngintip rumah gadis itu? 3 kali. 3 kali. Kemudian hasil dari curian itu kamu jual kemana? Mana ada cuma 4 yang saya jual dari sini. Terus saya diambil ke sini. Kamu jual di marketplace Facebook ya? Iya. Terus Bukan ke apa? Kawan-kawan sendiri. Hasil uangnya untuk apa tuh? Ya kita jual sama orang-orang ini beda-beda. Tetangga kamu dekat situ? Iya. Bukan, agak jauh. Agak jauh. Dari pengakuan warga katanya kamu punya kawan dekat di sana yang nadahin barang-barang kamu. Siapa namanya? Enggak sih. Ya ini apa? Bukan orang satu aja. Banyak, kawan-kawanmu banyak di sana. Kemudian uangnya untuk apa? Itu slot. Buat main slot. Menang nggak? Kalah. Kalah terus. Ya. Selain buat slot, untuk buat yang lain nggak? Banyak dari jualan HP itu. Satu HP ada yang apa 350, ada yang 600. Yang kamu meres terus berapa banyak korban yang sudah kamu peres? Yang transfer 500.000 ke kamu? Satu. Baru 1 yang kamu peres itu. Sisanya nggak kena peres atau gimana? Enggak ada. Nggak ada. Itu modusnya kamu ambil HP-nya karena kuncinya nggak bisa kebuka, kamu ambil kartunya. Iya. Kemudian bagaimana cara kamu maksa orang itu untuk bisa transfer kamu 500.000? Kamu janjikan apa? Artinya saya mau pulang. Tapi nggak kamu pulang. Ini yang korban yang mana? Yang ini gadis sama anak apa? Ada anak laki 1. Dari sama anak lagi 1. Kamu biasanya main sama siapa? Sendirian. Sendirian. Kawanmu itu kabur kemana terusan yang biasa di kosan sama kamu? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Yang kata warga itu Cuma sendirian. cuma sendirian. Yang mahasiswa. Belanja minimal 600.000 mendapatkan gratis t-shirt di XA Lampung City Mall. Toko XA Lampung City Mall di Bandar Lampung menghadirkan promo yang berlangsung hingga tanggal 31 Juli mendatang. Supervisor XA Lampung City Mall Arda Yunita ini mengatakan promonya adalah belanja minimal 600.000 apa saja dalam 1 truk bisa mendapatkan gratis t-shirt atau pouch dan juga menjadi member XA. Keuntungan dari member XA Lampung City Mall ini bisa mendapatkan diskon 10% dan juga sedang berulang tahun bisa mendapatkan diskon 30%. Keuntungan lain menjadi member tiap pembelanjaan 100.000 mendapatkan 1 poin. Namun untuk pembelanjaan yang mendapatkan diskon 50% ke atas tidak mendapatkan poin.
Jika pelanggan memiliki minimal 20 poin bisa ditukarkan dengan voucher belanja 50.000. Pelanggan memiliki minimal 40 poin bisa tukarkan voucher belanja 100.000. Voucher belanja tersebut bisa digunakan sebagai potongan harga di seluruh toko XX. XX adalah toko yang menjual fashion pria, wanita, anak-anak, serta pasangan baik pasangan pria, wanita maupun keluarga. Fashion ini ada kemeja, kaos, jaket, sweater, hoodie, celana jeans, celana chinos, dress, dan tunik. Ada juga aksesoris topi, kaos kaki, ikat pinggang, serta tas wanita dan juga pria. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.